mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang dimana objek wisata itu terdapat sebuah peninggalan situs pada zaman purbakala. Masih di sekitaran Bandung Barat, tepatnya berada di Kampung Cibukur, Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Objek wisata ini terdapat sebuah gua yang alami dan situs purbakala. Tapi disayangkan, objek wisata ini memang kalah tenar dengan objek wisata alam yang lainnya. Tempat ini adalah tempat yang penting bagi orang Sunda, karena di sanalah tempat berkumpulnya sesepuh Sunda yang sekarang menduduki bagian barat Pulau Jawa. Dan sekarang kami akan ke objek wisata yang bernama Gua Pawon. Gua Pawon ini letaknya tidak jauh dari Jalan Raya Cipatat, dan akses menuju Gua Pawon sudah sangat terjangkau dengan jalan yang sudah mulus dan banyak petunjuk yang mengarahkan ke Gua Pawon. Sesampainya di sana, kami pun kaget. Ternyata tiket masuk ke Gua Pawon ini sangat murah. Kami hanya ditarif Rp5.000 per orang. Jangan khawatir, di Gua Pawon ini fasilitasnya sudah sangat lengkap. Terdapat musola, kamar mandi, dan pendopo untuk beristirahat. Udara di sini juga sangat sejuk dan asri. Dan kebersihan di sini sudah pasti deh bersih banget, karena di sini juga ada petugas khusus yang menjaga kebersihan. Nah, oke banget kan teman-teman? Langsung aja yuk kita lihat ke dalam Gua Pawon. Ada apa aja ya di sana? Tapi ingat pesan ibu dulu ya. Kita tetap harus jaga kesehatan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi cuci tangan dulu ya. Oke, saatnya kita melihat peninggalan nenek moyang kita. Oh ya, di sini juga pernah ditemukan kerangka manusia purba loh, yang konon adalah nenek moyangnya orang Sunda. Tapi masih diteliti sih di Balai Arkeolog Bandung. Saat mulai melangkah dan menaiki anak tangga, kami pun sebenarnya merasa heran. Kenapa ya tempat sebagus ini jarang ada yang berkunjung? Bahkan kami pun hanya berpapasan dengan 2 orang pengunjung saja dan 1 orang petugas kebersihan di Gua Pawon ini. Saat kami menaiki anak tangga, kami pun mendengar beberapa suara binatang, dan ternyata binatang itu adalah kelelawar. Jadi ada 2 jenis binatang yang dari dahulu hingga sekarang hidup di gua ini, yaitu binatang kelelawar dan monyet. Dan dahulunya gua ini sempat terancam karena adanya penambangan batu, dan penambangan itu dihentikan pada tahun 1999 saat para peneliti dari kelompok riset Cekungan Bandung datang ke tempat ini, dan setahun kemudian dilakukanlah penelitian oleh Balai Arkeolog dan Universitas Pajajaran. Di pertengahan perjalanan, sebelum kami melihat gua prasejarah, kami pun ditawarkan dengan pemandangan yang sangat indah. Di sini kami dapat melihat beberapa perbukitan dan tentunya udara yang cukup segar, karena diketahui daerah Citatah ini banyaknya penambangan batu kapur atau yang bisa disebut dengan kars Citatah.
Jadi di perjalanan menuju Gua Pawon ini, kami tidak bisa menghirup udara yang segar dikarenakan ada penambangan tersebut. Tetapi saat kami sedang memasuki Gua Pawon, kami merasa udaranya berbalik. Sekarang kami bisa menghirup udara yang segar. Oke, kami rasa kami sudah cukup puas menikmati keindahan di sini dan juga menghirup udara segar. Kami lanjut perjalanan untuk melihat gua prasejarah. Jadi, sejak tahun 2000-an, para peneliti menemukan sedikitnya 7 kerangka manusia purba di dalam Gua Pawon ini. Dan kerangka tersebut diperkirakan usianya sudah ribuan tahun yang lalu. Tak heran jika Gua Pawon ini disebut sebagai salah satu fenomena geologi yang dimiliki di Bandung. Tapi menurut warga setempat, mereka juga percaya bahwa Gua Pawon ini berhubungan erat dengan legenda Sang Kuryang. Ya, pasalnya salah satu lorong di dalam gua itu merupakan dapur dari Dayang Sumbi, yaitu ibunya Sang Kuryang. Mungkin itu adalah salah satu alasannya. Gua ini dinamakan Gua Pawon. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, pawon itu artinya dapur. Jadi, selain fosil kerangka manusia purba, di sini juga pernah ditemukan peralatan seperti anak panah, pisau, penyerut, gelang batu, batu asah, dan juga menemukan berbagai bentuk lainnya. Terdiri dari gerabah, pecahan keramik, alat serpih, alat tulang, alat batu pukul, sisa perhiasan berbahan gigi hewan. Tapi yang kita temui di Gua Pawon ini itu bukan fosil asli alias replika. Nah, tepatnya sekarang kami sudah berada di Gua Prasejarah. Dan setelah kami cek, kami sedang berada di ketinggian 554 meter di atas permukaan laut. Jadi setelah kami perhatikan, tekstur batuan gua ini mirip sekali dengan karang laut. Dan ada dugaan juga, dahulu gua ini adalah tepian danau Bandung Purba. Jika menurut sejarah, kawasan Bandung termasuk Gua Pawon ini dulunya merupakan danau purba yang sangat luas. Ada pula, berdasarkan hasil penelitian ahli geologi, ternyata jutaan tahun yang lalu Bandung itu merupakan lautan yang mengalami proses pergerakan tektonik lempeng bumi yang memunculkan gunung-gunung purba. Yang kita ketahui, gunung purba itu menciptakan sebuah kecekungan besar yang akhirnya menghasilkan danau raksasa. Dan danau itulah yang kemudian dinamakan dengan Danau Sunda Purba. Oh ya, berbicara tentang fosil yang kita temui di Gua Pawon ini hanya replika, jadi fosil aslinya di mana ya? Ternyata fosil asli yang ditemukan pada tahun 2004 itu disimpan di Balai Arkeolog Bandung. Jadi sebenarnya di sini pernah ditemukan 7 kerangka manusia purba, tapi hanya satu saja yang utuh. Makin penasaran gak sih untuk mengunjungi wisata bersejarah ini? Apalagi tempat yang asri dan tidak banyak orang mengetahui. Tempat ini juga menurutku cukup indah untuk diabadikan di galeri HP-mu. Bukan hanya diabadikan, tetapi bisa diupload di sosial mediamu. Apalagi dengan memberikan caption yang bermanfaat bagi orang-orang yang belum mengetahui situs bersejarah Gua Pawon ini.
Sebenarnya di Gua Pawon ini banyak sekali ruang-ruang goa yang disebut dengan kamarnya para manusia purba. Jadi di sini itu salah satunya ada ruang lumbung padi yang dapat diakses dari pintu masuk menghadap ke arah barat. Jadi ruangan ini mempunyai ketinggian sekitar 13 meter. Di sana terdapat pula tampungan air yang sering disebut dengan sumur Bandung. Dan katanya beberapa orang sengaja berziarah di sini untuk mengambil airnya. Ada juga ruang lawa atau gua lega. Adalah ruang dengan bebatuan terbuka membentuk sebuah cerobong asap sekaligus tempat untuk dihuni oleh kelelawar yang bermukim di Gua Pawon ini. Dan yang menariknya, bila waktu malam tiba, ribuan kelelawar akan berhamburan keluar gua yang menjadi pemandangan langka bagi para pengunjung. Ada juga ruang arkeologi atau gua kopi yang merupakan ruangan yang mempunyai pintu masuk menghadap ke utara. Penggalian di dasar ruangan tersebut berhasil menemukan kerangka manusia, prasejarah, dan kepingan tulang dan sisa makanan lainnya. Ada pula ruangan angin atau kamar 7. Jadi ruangan ini sedikit lebih rendah dan mempunyai pintu masuk menghadap ke utara. Angin yang bertiup ke dalam dengan leluasa sehingga udara di dalam ruangan itu terasa sejuk. Ada juga ruang peteng atau goa poek yang terdapat lorong sepanjang 15 meter. Jadi, ruangan ini dimanfaatkan untuk bertapanya manusia. Selain itu, pihak pengelola Gua Pawon pun berencana membuat museum Gua Pawon dan rencananya digunakan sebagai fasilitas edukasi tambahan bagi wisatawan. Setelah kami selesai mengeksplor Gua Pawon ini, ternyata hujan pun ikut turun seperti langkah kami. Dan untuk para pengunjung yang akan berwisata ke Gua Pawon ini, berhati-hati ya jika berwisata saat musim penghujan telah tiba seperti kami. Setelah kami keluar dari Gua Pawon ini, kami pun berjumpa dengan beberapa ekor kera. Jadi berhati-hati juga ya jika membawa makanan atau buah-buahan di kawasan Gua Pawon ini. Jadi begitulah pengalaman kami mengunjungi situs bersejarah di Gua Pawon ini. Jadi tempat ini rekomendasi banget ya buat teman-teman yang akan berwisata. Bukan hanya berwisata saja, tetapi di sini juga dapat menambah pengetahuan. Nah, sambil menunggu hujan reda, kami jajan dulu. Jadi, di tempat wisata ini juga terdapat beberapa pedagang kaki lima. Dan harganya sangat murah. Bahkan cireng yang kami beli ini harganya hanya Rp1.000. Tidak hanya sampai di sini, selanjutnya kami akan mengunjungi beberapa tempat wisata yang tidak jauh dari Gua Pawon ini.